Halo guys, perkenalkan nama saya Kumala Dewi Kintamani. Saya dari Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial dari jurusan Ilmu Komunikasi dengan NIM 2112510110 dengan mata kuliah Pendidikan Karakter. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kasus dan refleksi pribadi tentang krisis karakter di lingkungan pendidikan. Jadi, pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk kemampuan akademik dan karakter peserta didik. Karakter yang baik itu meliputi kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, dan integritas. Namun, perkembangan zaman dan persaingan yang semakin ketat di dalam dunia pendidikan menyebabkan masih ditemukan berbagai bentuk penyimpangan. Seperti contohnya menyontek, plagiarisme, dan perjokian. Salah satu contohnya adalah dugaan perjokian UTBK 2026 yang menunjukkan adanya krisis karakter di lingkungan pendidikan. Dan rumusan masalah. Pertama itu ada bagaimana analisis kasus dugaan perjokian UTBK 2026 berdasarkan teori Thomas Lickona dan bagaimana refleksi pribadi terhadap kasus tersebut. Di Malang, Jawa Timur, dugaan kecurangan UTBK dengan menggunakan jasa joki terungkap dan viral di media sosial. Peserta UTBK menggunakan joki untuk masuk jurusan Fakultas Kedokteran Gigi. Pihak kampus menyebut pelaku memodifikasi foto tanda peserta agar tidak terlacak sistem. Pihak kampus kini tengah menginvestigasi dugaan kecurangan UTBK dengan pencocokan data peserta, memeriksa CCTV, hingga memeriksa pengawas peruangan. Panitia pelaksana mengaku kesulitan mengidentifikasi kecurangan meski screening ketat peserta dilakukan sebelum ujian dimulai. Pelaku bahkan mengikuti ujian sampai selesai. Untuk kasus yang seperti ini itu agak sulit untuk mendeteksinya saat itu juga. Nah, sehingga begitu kami mendapatkan laporan kemudian akhirnya ini sudah istilahnya langsung confirm bahwa ini adalah kecurangan yang bertukar identitas. Begitu kami telusuri ternyata sudah tidak ada, tapi semua peserta di ruangan itu hadir gitu, berarti ada. Hanya kami tadi sudah disampaikan oleh Bu Direktur bahwa kita langsung cek CCTV dan seterusnya, ya itu confirm bahwa ya memang terjadi. Kasus joki UTBK juga terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Kecurangan terjadi pada hari pertama ujian di Universitas Negeri Surabaya. Petugas sempat melakukan verifikasi ke sekolah asal peserta. Dari hasil pemeriksaan ditemukan kesamaan nama, namun foto tidak sesuai dengan identitas asli pemilik ijazah. Oke, kita di sini akan masuk ke deskripsi kasus. Apa sih perjokian itu? Nah, jadi perjokian itu adalah penggunaan orang lain untuk menggantikan seseorang dalam ujian atau tugas. Kasus dugaan perjokian UTBK 2026 itu menjadi salah satu permasalahan yang mendapat perhatian masyarakat. Praktik ini dilakukan dengan menggunakan orang lain untuk menggantikan peserta aslinya dalam mengikuti ujian. Tujuannya untuk memperoleh nilai yang tinggi dan meningkatkan peluang diterima di perguruan tinggi negeri. Tindakan tersebut itu merupakan bentuk kecurangan akademik yang bertentangan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Dampak kasus dari perjokian itu memberikan sisi negatif bagi berbagai pihak. Peserta yang mengikuti ujian secara jujur menjadi dirugikan karena harus bersaing dengan cara yang tidak adil. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi dapat menurun jika terus terjadi. Budaya menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan akan semakin berkembang di lingkungan pendidikan. Di sini kita akan masuk ke teori dan analisis. Teori menurut Thomas Lickona. Menurut
Thomas Lickona itu karakter yang baik terdiri dari 3 komponen utama, yaitu ada moral knowing atau pengetahuan moral, ada moral feeling, perasaan moral, dan moral action, tindakan moral. Ketiga komponen tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar dalam pembentukan karakter seseorang. Jika salah satu komponen lemah, maka seseorang berpotensi melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai moral. Analisis moral knowing. Pada aspek moral knowing, pelaku perjokian sebenarnya mengetahui bahwa menggunakan jasa joki merupakan tindakan yang salah. Mereka memahami aturan ujian dan pentingnya nilai kejujuran serta integritas. Namun, pengetahuan tersebut tidak cukup untuk mengendalikan perilaku ketika dihadapkan pada tekanan untuk memperoleh hasil yang tinggi. Analisis moral feeling. Pada aspek moral feeling terlihat bahwa pelaku memiliki kesadaran moral yang lemah. Keinginan untuk diterima di perguruan tinggi favorit lebih besar dibandingkan rasa bersalah karena melakukan kecurangan. Selain itu, pelaku juga kurang memiliki empati terhadap peserta lain yang telah belajar dan berusaha secara jujur. Dan analisis moral action. Pada aspek moral action, pelaku secara sadar memilih menggunakan jasa joki untuk mencapai tujuan. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa nilai moral yang telah dipahami dan disadari tidak diwujudkan dalam perilaku yang nyata. Hal ini mencerminkan lemahnya karakter karena keberhasilan diperoleh melalui cara yang salah dan tidak sesuai dengan normal dan etika. Solusi menurut Thomas Lickona. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kasus serupa adalah menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan integritas sejak usia dini. Selain itu, orang tua dan guru harus memberikan teladan yang baik, membiasakan peserta didik menghargai proses belajar, memperketat pengawasan ujian, serta memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku kecurangan. Budaya akademik yang menjunjung tinggi kejujuran juga perlu dibangun secara berkelanjut. Nah, dari kasus perjokian ini kita memberikan pelajaran bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari proses yang dijalani dengan jujur. Menurut saya, pengguna jasa joki tidak dapat dibenarkan karena menunjukkan sikap yang lebih mengutamakan hasil daripada usaha. Kejujuran dan integritas harus menjadi nilai utama dalam pendidikan agar peserta didik mampu menghadapi persaingan secara sehat dan bertanggung jawab. Jadi, kesimpulan dari kasus dugaan perjokian UTBK 2026 ini adalah salah satu bentuk krisis karakter dalam pendidikan. Berdasarkan teori Thomas Lickona, kasus ini menunjukkan lemahnya aspek moral knowing, moral feeling, dan moral action. Oleh karena itu, pendidikan karakter perlu diperkuat melalui kerjasama antar keluarga, sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat. Dengan demikian, generasi muda tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan berintegritas.